Halo para sahabat pencinta kartun animasi. Kali ini Mimin berkesempatan merangkum sebuah film yang menurut Mimin sangat keren untuk kalian simak. Dan film ini berjudul The Sea Beast yang menceritakan para bajak laut pemburu monster. And don't go anywhere. Di awal film ini seorang anak laki-laki yang terombang-ambing di lautan akibat peperangan manusia dan monster di lautan. Scene berpindah di mana tokoh utama dari film ini seorang anak perempuan yang tinggal di panti asuhan yang bernama Maisy, yang setiap malamnya menceritakan kisah-kisah para bajak laut pemberani kepada teman-teman sepantinya. Dari hal itu, bibi panti memarahi mereka karena bercerita sampai larut malam. Kecintaan Maisy terhadap bajak laut membuatnya harus rela pergi dari panti asuhan. Dan disinilah awal film dimulai. Dan inilah kapal bajak laut pemburu yang paling terkenal, The Red Ghost. Dengan kapten yang handal dan para awak yang pantang menyerah saat para bajak laut ingin memburu monster yang paling terganas. Kru awak kapal melihat penyerangan monster terhadap kapal bajak laut lainnya. Melihat keadaan genting, Jacob memberi saran kepada kapten agar menolong mereka. Karena sebenarnya misi dari kapal Red Ghost adalah mengejar monster terganas, yaitu The Red Blaster. Setelah memikirkan, kapten pun setuju dengan saran Jacob. Dengan keberanian dan keganasan dari para awak kapal The Red Ghost, akhirnya monster pun bisa mereka kalahkan. Akan tetapi di saat kapten ingin mengambil cula dari monster tersebut, kapten pun ditarik ke dasar lautan. Namun beruntungnya kapten berhasil diselamatkan oleh Jacob. Akibat pertarungan dengan monster, kapal The Red Ghost pun mengalami kerusakan dan akan kembali ke pelabuhan sementara memperbaiki keadaan kapal. Nah, disinilah Jacob dipanggil sang kapten untuk suatu saat mengambil alih kepemimpinan kapal kalau suatu saat ia meninggal. Dan Jacob pun diberitahu pada saat menemukan Jacob terapung di lautan. Ya, bisa kita simpulkan di awal video adalah Jacob ya guys. Sesampainya mereka di pelabuhan, mereka pun disambut gembira oleh para warga dengan kepulangan para bajak laut yang menjadi pahlawan mereka. Jacob dan kawan-kawan pun pergi ke bar untuk merayakannya. Dan disinilah Jacob dan Maisy berkenalan sembari memberitahu Jacob akan keinginannya menjadi bajak laut. Namun sayang, Jacob malah mengantarkan Maisy ke panti asuhannya kembali. Scene pun berpindah, kapten dan Jacob pergi ke istana untuk menjual hasil perburuannya kepada raja dan ratu. Tapi sayangnya raja menolak keinginan kapten karena misi yang sebenarnya adalah membawa Red Blaster, monster terkuat di lautan. Dengan kejadian itu, kapten pun marah dan hampir berselisih tegang. Namun lagi-lagi Jacob menenangkan keadaan, membuat perjanjian kepada kerajaan bahwa akan membawa Red Blaster ke kerajaan. Lanjut ke kapal dan tiba saatnya para bajak laut melanjutkan perburuan. Namun saat para awak kapal ingin mengadakan perjamuan, tiba-tiba Jacob menemukan Maisy berada di atas kapal. Lagi dan lagi Jacob ingin mengembalikan Maisy. Namun berkat kepintaran dan kecerdasan Maisy, kapten pun tertarik dan mengizinkannya berada di atas kapal dan ikut serta memburu monster. Malam pun tiba dan saatnya perburuan monster, dan disinilah kemunculan monster terganas The Red Blaster menampakkan dirinya. Para bajak laut pun kewalahan menghadapi Red Blaster. Namun sang kapten berhasil menancapkan tombak yang telah diikat tali ke kapalnya. Namun sayang, akibat hal tersebut, kapal harus ditarik ke dalam pusaran air yang monster buat. Melihat kru kapal yang kewalahan dan kapal akan tenggelam ke lautan, Maisy pun bergegas memotong tali tersebut. Kapten pun seketika marah dan menyuruh Jacob menghentikan Maisy. Tetapi di sini Jacob pun tersentuh akan keadaan nasib para awak kapal dan membiarkan Maisy memotong tali tersebut.
Jacob dan Messi pun terlempar ke dalam air. Sang kapten pun menyuruh Jacob untuk menangkap Messi. Namun naasnya Jacob dan Messi dimakan oleh monster tersebut. Dalam keadaan masih hidup, Jacob dan Messi berada di dalam perut monster, The Red Blaster. Pada saat di dalam perut monster, Jacob dan Messi mencoba mencari jalan keluar dari perut monster. Berbagai cara mereka lakukan, hingga pada akhirnya Jacob menemukan jalan keluarnya, yaitu lewat hidung monster. Dan Red Blaster pun membawa mereka ke sebuah pulau kecil dengan sejuta monster. Jacob dan Messi berusaha kabur dari perut monster, dan Jacob berencana membunuh The Red Blaster. Upaya menyingkirkan The Red Blaster pun gagal setelah upaya demi upaya Jacob lakukan. Namun bisa digagalkan dengan mudah oleh sang monster. Dengan kejadian ini, Messi pun beranggapan bahwa monster bisa dijadikan teman, bukan musuh. Karena Red Blaster bisa saja menyingkirkan mereka berdua dengan mudahnya. Mereka berdua pun mencari tempat peristirahatan sementara sembari mencari apa yang bisa mereka makan di pulau ini. Sampailah mereka di rumah keong dan Messi memberitahu Jacob bahwa monster tidak sejahat yang diceritakan buku-buku bajak laut. Dan keduanya berbeda pendapat. Sampai di pagi hari, Messi pun terkejut karena melihat Little Monster memakan perbekalan mereka. Dengan rasa ingin tahuannya dan ketertarikan Messi terhadap monster, Messi pun mengikuti monster tersebut dan memberi dia makan. Messi dan monster kecil pun berteman, tapi sayangnya Jacob melihat Messi dengan si monster. Dan Jacob pun melempar monster tersebut dari hadapan Messi. Tapi sayangnya mereka berdua berada di tengah sarang telur monster anjing laut. Dan tanpa sengaja Jacob pun menginjak telur-telur monster tersebut. Dan pada akhirnya semua telur pun menetas dan mengejar mereka berdua. Karena si monster mengira mereka adalah induk mereka, namun naasnya ibu dari monster tersebut datang dan mengejar mereka. Dan pada saat berada di atas perahu, tiba-tiba monster kepiting menyerang mereka berdua. Dan tiba-tiba muncullah The Red Blaster menolong mereka berdua. Dan pertempuran pun dimenangkan oleh The Red Blaster. Tapi sayangnya akibat pertempuran itu Messi terjatuh ke dalam air. Jacob pun panik dan mencari Messi. Namun beruntungnya Messi bisa diselamatkan oleh monster kecil yang Jacob buang. Keinginan Jacob pulang menggunakan perahu pun gagal karena perahu tersebut telah rusak akibat monster kepiting. Messi pun berinisiatif meminta bantuan kepada The Red Blaster. Namun Jacob menyangkal Messi bahwa hal yang dilakukannya akan sia-sia. Tapi siapa sangka, sang monster terganas pun akhirnya mau membantu mereka untuk mengantarkannya ke tempat tujuan, yaitu ke Pulau Dermaga. Perjalanan pun berlanjut dan anehnya hanya Messi yang ingin dimengerti oleh The Red Blaster. Scene berpindah di mana Kapten Crow mendatangi penyihir hitam dengan tujuan meminta bantuan untuk membunuh The Red Blaster. Penyihir pun memberikan tombak beracun yang dia buat. Tapi dengan satu catatan, para awak kapal The Red Ghost akan dikutuk jiwanya. Kembali ke Jacob dan Messi sampailah mereka di tempat tujuan. Tapi siapa sangka ketika hendak berpamitan kepada The Red Blaster pun mencium suatu keanehan di pulau tersebut. Benar saja, para pasukan istana kerajaan dan kapal super besar dari kerajaan berada di sana yang berniat memburu The Red Blaster. Akan tetapi The Red Blaster mengejar dan menghancurkan kapal kerajaan dengan mudahnya. Akan tetapi Messi yang hendak menghentikan The Red Blaster
malah terjatuh dan terluka parah. Jacob pun marah dan menghentikan Dread Blaster. Dread Blaster pun menyadari karena ulahnya Macy terluka. Tiba-tiba kapal Dread Ghost pun mencium adanya Dread Blaster, dan disinilah pertempuran kali keduanya Dread Blaster dan Dread Ghost. Tapi pada akhirnya Dread Blaster pun terkena tombak beracun dan kemudian pingsan. Dengan mudahnya Dread Blaster ditaklukkan. Kapten pun melihat Jacob masih selamat. Macy pun dirawat di dalam kapal. Dan sampailah kapal Dread Ghost di pelabuhan istana kerajaan dengan membawa Dread Blaster. Dan di sisi lainnya Macy berada di sebuah kamar terkunci, dan datanglah The Little Monster menolong Macy. Dan Macy pun mencari sebuah kebenaran dari setiap buku bajak laut yang ditemukannya. Macy pun bergegas menyelamatkan Dread Blaster dengan memotong tali tersebut. Saat kedatangan kapal bajak laut dengan membawa Dread Blaster, seisi istana pun terheran-heran karena para bajak laut berhasil menangkap Dread Blaster. Begitu juga dengan raja dan ratu. Kapten Crow pun memulai pembicaraan dengan seisi istana bahwa dialah pemburu monster yang bisa mengalahkan Dread Blaster. Dan tibalah Kapten Crow mengangkat tombaknya berniat membunuh Dread Blaster. Tapi di sini Jacob pun memberanikan diri untuk mencegah kapten agar tidak membunuh monster. Karena Jacob berhutang budi kepada Dread Blaster yang telah menolongnya. Namun di sini Kapten Crow malah mencabut pedangnya dan keduanya pun bertempur. Tapi sayangnya Jacob bisa dikalahkan oleh kapten sampai terlempar ke dalam air. Sarah pun menemukan Macy yang hendak memotong tali monster. Namun siapa sangka Sarah menolong Macy memutuskan tali tersebut. Sontak monster pun terbangun dari pingsannya. Dalam keadaan sempoyongan, Dread Blaster memporak-porandakan bangunan-bangunan istana. Dalam keadaan dendam, Dread Blaster melihat kapten yang mengambil tombaknya berniat melawan Dread Blaster. Dread Blaster pun marah mengejar kapten. Kapten pun terjatuh dan akan hendak dimakan oleh Dread Blaster. Dan tiba-tiba para warga dan seisi istana dibuat terkejut. Sesosok anak kecil yang memberhentikan monster terganas untuk tidak memakan sang kapten. Lalu Jacob pun mengambil tombak sang kapten dan berjanji kepada Dread Blaster, disaksikan para semua orang, bahwa era perburuan monster telah usai. Kemudian mereka menaiki Dread Blaster, dan disinilah Macy mengungkap kehalangan publik tentang kebohongan raja dan ratu yang telah membuat dongeng belaka tentang kejahatan para monster. Namun sebenarnya kerajaanlah yang membuat perkara mengutus para bajak laut pemburu untuk memburu monster yang sebenarnya para monster tidak pernah mengusik para manusia. Akibat kejadian ini, para warga dan seisi istana pun tahu sejarah yang sebenarnya. Jacob, Macy dan monster pun kembali, dan para manusia dan monster pun kini hidup tentram, dan film pun selesai. Nah, menurut kalian seru bukan filmnya? Dan jangan lupa untuk selalu support Mimin, yang pastinya like, komen, dan subscribe. And sampai jumpa.